Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan rahmat, taufik, hidayah yang pada kesempatan kali ini di malam yang mulia ini kita bisa bertawajuh, bertemu untuk kembali mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengkaji sedikit daripada ilmu Allah, mengingatkan kita kembali pentingnya pendidikan anak untuk generasi soleh kita, untuk generasi pelita hati kita. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan dan berikan dan sholawatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan risalah beliau, dengan taujihat beliau, dakwah beliau, kita bisa terselamatkan dari api neraka, terselamatkan dari kejahiliahan menuju zaman yang baik dengan penuh keilmuan sampai pada saat ini. Dan kita mohon kepada beliau syafaatnya nanti di hari kiamat, syafaatul uzma, dan semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Yang kami hormati pengurus TPQ Aroyan, kemudian yang kami hormati juga para wali, santri, bapak, ibu, ayah, bunda, dan juga ummahat Aroyan. Masya Allah, ini kepala sekolahnya baru, jadi tempat ummahatnya baru juga, Bu. Masya Allah, luar biasa. Emang ini beliau sabda sudah diangkat jadi kepala sekolah, jadi ummatnya diangkat juga ya. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini yang di depan ini beliau ikut program ngabar saja, ngaji bareng Ar-Royan, yang di dalamnya ada tahsin Al-Qur'an, di dalamnya ada tahfidz Al-Qur'an dari nol, Bu. Dari nol itu artinya dari dasar banget sampai menghafal juz 30. Iya, pelan-pelan. Kemudian ada kajian fikih juga. Nah, kajian fikih juga kita berikan untuk mengakses ilmu. Ya, dan ternyata pernak-pernik ilmu fikih itu luar biasa dahsyatnya. Ya, berapa, Bu? Satu pertemuan bisa 50 pertanyaan. Ya, minimal. Satu pertemuan bisa 50 pertanyaan. Jadi monggo ibu-ibu yang ingin bergabung, insya Allah rumah Pak Marianto masih muat, Bu. Masih bisa insya Allah. Kalau sudah nggak muat nanti pindah nggak tahu di mana. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini bisa menginspirasi Desa Purwoasri, perkembangannya, giat ilmunya luar biasa. Dengan demikian kita juga bisa mengembangkan keilmuan itu lebih dalam lagi di masyarakat. Kemudian ada juga program Masjid As-Solihin yang di sekitar kita. Di sana juga ada yang sedang kita rintis bersama dan ingin kita besarkan, badan usaha milik masjid. Di sana Bapak Ibu yang kita bantu, ya bantu. Artinya pondok tidak memilikinya tapi membantu masyarakat, membantu masjid untuk terselenggaranya ekonomi mandiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan juga berkat kerja keras para ummahat, kerja keras masyarakat dan juga tokoh yang bisa pada saat ini memberikan sumbangsih sedikit untuk masjid, menambah infak masjid. Dan ekonomi mandiri sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu kuat. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat kembali ruhnya para sahabat Utsman bin Affan
ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu luar biasa. Monggo para asatidzah duduknya di depan saja. Ustaz Asy-Syauqi, Ustaz Azam, Ustaz Hanif, sini Ustaz, depan Ustaz. Jangan di belakang. Ya. Di depan saja, ini masih kosong. Biar majelisnya sempurna. Ya. Jadi ternyata ekonomi itu juga bagian daripada Islam. Maka daripada itu kami memohon doa daripada Bapak Ibu semua para wali santri, dan insya Allah TPQ ini juga termasuk yang menyuburkan, ya, yang menyuburkan, yang ikut membeli, melarisi, ya, termasuk pondok juga kalau ada rapat, ada acara, bismillah, melarisi, termasuk dari keluarga kita sendiri kalau ingin beli makanan juga by order, free order, apa Zat? Free delivery, ya, jadi pesan langsung sampai depan rumah. Ya, cuman memang belum ada fasilitas sampai disuapin, Bu, ya. Ya, cuman sampai depan rumah doang, ya. Luar biasa, luar biasa. Monggo ibu-ibu sekalian bisa nanti dikembangkan, dan kita berharap nanti kalau semakin besar itu UMKM bisa masuk semua. Jadi UMKM yang ada di Desa Purwasih nanti bisa bersama-sama mengembangkan di BUMN Masjid As-Sholihin. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya kerjasama semua pengelola UMKM yang ada di desa nanti bisa rembuk rukun, kerja bareng, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang tertindas, semua diangkat bersama, dikembangkan bersama, diuntungkan bersama, dan kita berharap semoga kemiskinan yang ada di Desa Purwasih bisa tuntas dengan kemandirian. Artinya mandiri dengan ekonominya, mandiri dengan keringat usahanya, dan bisa menghasilkan apa Bapak Ibu, tergapainya cita-cita, ingin sekolah, ingin nutup hutang, ingin membuat rumah, ingin haji dan umroh yang semua tertunda karena tidak punya harta, akhirnya jadi punya. Kan tidak mustahil Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Dari perkara yang sekecil apapun kita mencoba, ya, 5, 4, 10 tahun dan seterusnya sampai Allah meridhoi semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian informasi penting untuk kami sampaikan. Kemudian pada malam hari ini kita akan mengkaji satu topik yang penting Bapak Ibu. Saat ini kemarin kami baru saja pulang dari pengajian malam rebunan. Jadi pengurus itu punya kebiasaan rebunan, ya, di rumah para pengurus-pengurus, dan kali ini kita punya pengurus baru, tempatnya di Kali Kuning di Tulaan. Ketika pulang ada bedeng besar, Pak, di samping SMK Kebun Agung, stop bullying. Masya Allah, ya, stop bullying, yang saat ini sedang apa Pak? Sedang bergema nih di lembaga pendidikan. Masya Allah, bullying yang sedang bergema, yang sedang viral, yang sedang berkembang di lembaga pendidikan, bahkan ya nggak cuman sekolah umum Bapak Ibu, tapi merambat ke pesantren. Ya, bullying ini luar biasa, sampai kami mendapati akses di mana Bapak Ibu, di YouTube, di kajian-kajian parenting, itu rata-rata membahas masalah bagaimana menangani bullying, subhanallah. Bagaimana menangani, mengatasi, menghentikan dampak daripada bullying yang luar biasa dampaknya, sampai betul-betul ya terjadinya apa istilahnya ya, perkembangan manusia yang buruk, yang jelek. Ya, itu disebabkan apa? Bahkan sampai melibatkan orang tua sekalipun. Artinya dibawa sampai ke ranah orang tua, bahkan sampai dibawa ke ranah pidana. Makanya di kemarin kok pulang itu ada tulisan besar sekali, dan benar ternyata, artinya itu sedang saat ini terjadi. Dari mana kontestasi itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu berasal sebenarnya dari ketidakpercayaan antara teman satu dengan teman yang lain. Itu yang pertama, penyebab pertama. Dan apakah bully ini Bapak Ibu ada ajarnya dalam Islam? Islam itu melarang bullying. Jadi bully itu dalam bahasa Islam itu istihza. Man istahza'a an dinillahi, ya, faqad radda anil iman. Barang siapa yang melecehkan, yang meremehkan, yang menghina, merendahkan dari unsur-unsur keislaman,
meremehkan, melecehkan Al-Quran, meremehkan, melecehkan Nabi, meremehkan, melecehkan sahabat Nabi, keluarga Nabi, maka faqad radda anil iman, maka dia telah apa, Pak? Keluar dari keimanan. Masya Allah. Dia telah dianggap keluar dari keimanan. Itu sebabnya kenapa, Bapak Ibu? Itu karena tadi terjadinya pelecehan. Gitu loh, Bapak Ibu. Dan makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa sih ayat itu terjadi? Itu Al-Quran loh, Bapak Ibu, yang ngendikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau dibunuh, bukan berarti memperbolehkan pembunuhan, Pak. Kalau dibunuh, itu selesai, Pak. Artinya selesai itu udah mati, selesai. Dia tidak merasakan sakit setelah dibunuhnya itu. Setelah dilakukan pembunuhan itu. Artinya berhenti. Tapi kalau fitnah, Pak, nama baiknya rusak, ya, kemudian citra baiknya rusak, maka dia hidup dimanapun akan tersiksa. Hidup di lingkungannya sendiri ditolak. Hidup di lingkungan orang lain diusir. Hidup di negara lain bahkan sampai diusir. Akhirnya tidak punya tempat di muka bumi. Dan juga belum dimatikan oleh Allah. Nah, tersiksa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang yang mendapatkan fitnah akan tersiksa dalam kehidupannya. Akan tersiksa, akan berat, akan mengalami satu fase atau satu masa di mana orang tersebut akhirnya Bapak depresi. Ya Allah, ini di lingkungan ini tidak diterima, lingkungan ini tidak diterima. Itu sebab fitnah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Semakin besar, semakin tinggi fitnah, semakin besar risiko. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan ayat tersebut, ternyata ada hikmah yang cukup besar. Maka itu Bapak Ibu, ini fenomena yang cukup menarik. Maka daripada itu, bagaimana sih antisipasi kita? Mari Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan solusinya di waktu yang singkat ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita harus punya yang disebut dengan benteng kebaikan. Benteng kebaikan itu imunitas diri. Jadi kalau misalkan kita saja punya anak, itu diimunisasi terus ya. Artinya ada imunisasi 1, 2, 3, 4, 5. Atau dikasih vitamin A, B, C, D, E, F, G, H. Ada nggak? Vitamin itu sampai H atau sampai Z? Ya, atau campuran. Ala kulihal. Ya, kemudian sekarang kalau mau umroh saja itu masih ada apa, Ustaz? Vaksin. Masya Allah, padahal COVID udah habis ya. Tapi syarat vaksin harus ada ternyata. Ya, harus divaksinasi dulu. Ya, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Artinya proteksi kesehatan saja luar biasa dampaknya. Sampai hari ini pun ketika COVID dinyatakan sudah habis, tetap ada akses kesehatan yang harus dilakukan. Itu contoh yang pertama. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu harus butuh imunisasi Bapak Ibu, ya kan? Butuh imunitas diri yang kuat. Butuh benteng diri yang kuat. Apa nih Bapak Ibu solusinya? Nah, ini dia yang kita kaji. Yaitu dengan adanya mumarasatul hayah. Mumarasatul hayah itu kebiasaan-kebiasaan proteksi diri. Kebiasaan-kebiasaan proteksi diri. Dari mana kita akan mengambil ilmu Bapak Ibu sekalian dari kitab yang akan kita baca ini. Qala musannif rahimallahu taala hukiya anna rajulan min bani Israil abadallahi taala sab'ina sanah. Masya Allah, Pak. Jadi proteksi itu ternyata nggak bisa cepat. Proteksi itu ternyata nggak bisa singkat. Nggak bisa instan. Ternyata proteksi diri itu butuh lama sekali. Butuh terus-menerus dilakukan. Jadi kalau misalkan anak kita ingin kita bentengi dari perbuatan yang buruk, Bapak Ibu, itu ngendikane kita atau anggah-ungguh kita sama anak itu jangan cuma sekali. Kalau bilang tidak boleh itu, ya sekali dilanggar, besok lagi diulang, besok lagi terus, dan besok lagi terus. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti. Kalau sekali dilanggar, terus putus asa. Udahlah, anak saya memang nggak bisa diatur. Biar milih sendiri. Mana yang baik, mana yang buruk. Wah, jangan, Mbak. Jadi kalau sekali dilanggar, itu besok diingatkan lagi. Besok diingatkan lagi, besok diingatkan lagi. Sampai terjadinya apa? Kebiasaan bahwa itu larangan.
Kalau ada kebaikan, besok diminta dikerjakan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya, ini kalau makan sambil duduk. Kalau makan pakai tangan kanan, gitu Pak ya. Kalau minum sambil duduk. Ya, kalau buang air kecil, duduk apa jalan, Bu? Ya, buang air kecil, duduk apa jalan? Ya, jongkok sambil lompat, Zat. Ya kan gitu, Pak. Jadi itu perlu sekali dua kali. Nah, ini natur anak itu ternyata jangan dikira gampang, Bapak Ibu. Natur anak itu ternyata jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit, Pak. Natur anak itu jauh lebih sulit. Ini pengalaman saya, Pak ya, di rumah. Capek, Pak. Luar biasa capeknya. Jadi natur anak supaya tidak pakai Pampers. Kenapa? Karena harga Pampers nggak ada diskon, Pak. Berat ini. Nggak ada diskon untuk Pampers. Kalau misalkan BLT, bantuan langsung terima, itu nggak ada paket Pampers. Gitu Mas Agus? Bisa usul nggak ke bawah seluruh bantuan Pampers? Adanya beras ya. Ya memang begitu. Artinya itu kan kebutuhan yang nggak primer. Tapi ternyata susah juga. Artinya apa? Artinya kita untuk membiasakan anak supaya tidak seperti itu. Ya kalau pipis sambil jongkok. Kemudian kalau buang air besar harus di kamar mandi. Itu ternyata nggak bisa sekali dua kali Bapak Ibu. Harus 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan, bahkan 1 bulan. Ya sekarang sudah hampir 1 bulan saya Bu. Untuk membiasakan anak kalau pipis supaya bilang. Itu padahal kebiasaan pribadinya. Apalagi proteksi. Makanya dalam kitab ini disebutkan hukiya anna rajulan. Diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel. Bani Israel itu terus tidak harus diartikan terus Israel yang nyerang Palestina saat ini Pak Bu ya. Jadi Bani Israel itu dulu artinya terjadi zaman dulu. Ya, terjadi zaman dulu umat Nabi Israel zaman dahulu bukan yang sekarang. Ya, anna rajulan min Bani Israel abadallaha ta'ala, beribadah nyembah Allah Subhanahu wa taala sab'ina sanah. Selama 70 tahun, Pak. 70 tahun itu proteksi diri untuk terus ibadah maksudnya. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikah. Ayyajluwahu 'alal malaikah itu artinya ingin menjadikan si Bani Israel itu diuji oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat, "Hei malaikat, kamu uji tuh hambaku. Gimana nih keimanannya, istiqomah apa tidak?" Fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'at tilkal ibadah la yaliqu bihi dukhulul jannah. Allahu akbar. Gini Pak ceritanya. Jadi ketika malaikat ini diutus, fa arsala Allahu ilaihi, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat kepadanya. Yukhbiruhu, kemudian malaikat itu mengabari siapa Pak? Si Bani Israel ini. Annahu ma'atil kal ibadah, sesungguhnya dengan ibadah yang dia kerjakan itu selama berapa tahun tadi Pak? 70 tahun Pak. 70 tahun ibadah. Si malaikat itu diperintahkan Allah kabari itu si Bani Israel. Bahwa ibadah yang dia kerjakan selama 70 tahun itu Bapak Ibu la yaliku bihi, tidak pantas. Allahu akbar. Enggak pantas. Artinya enggak sah, Pak. Ya. Coba. Dukhulul jannah. Enggak sah, enggak pantas buat masuk surga. Padahal keyakinan si Bani Israel itu selama 70 tahun itu ya harus masuk surga. Loh, ngaku itu 70 tahun ibadah nggak masuk surga, gimana ini malaikat? Nggak mungkin. Kan ibarat anak kita loh Pak ya. Anak kita sehari-harinya baik-baik saja. Tiba-tiba kemudian ada temennya lah ini Pak maksudnya yang saya ingin maksudkan Pak. Ada temennya datang, itu loh celana kamu sobek. Padahal nggak sobek. Itu loh tulisan kamu jelek. Padahal di mata orang tuanya paling bagus tulisan sedunia anaknya sendiri. Ya, karena orang tuanya nggak bisa nulis. Misalkan, Bu. Ya, ibarat kata anaknya selalu mendapatkan pujian dari orang tuanya. Kan gitu, Pak. Lah tiba-tiba kebiasaan anak yang baik, Pak ini ya. Kebiasaan anak yang baik. Padahal tingkah laku anak juga baik. Pakaiannya juga baik. Kebiasaannya juga baik.
Artinya tidak ada salah sama anak ini, memang benar-benar baik. Ya, kemudian datanglah teman yang tadi, Pak, membuli. Nah, ini ibarat kata malaikat ini datang buat membuli, nguji, Pak, ini. Nguji. Bani Israel, ibadah kamu nggak diterima loh. Anak siapa si fulan temennya, rambut kamu pirang loh, jelek kayak jagung. Ya, dirubahlah jadi merah. Bener, Pak. Ke rumah gitu, anak-anak itu kalau diprovokasi temennya, pulang kan langsung minta, Pak, minta belikan apa? Semir. Loh, kok bisa semir? Katanya rambut saya pirang, Pak, saya minta semir warnanya hijau. Ya, kemana ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya semir berwarna biru kehitaman, biar rambut saya terhindar dari keputihan? Saya jawab, enggak apa-apa jenengan, itu putih itu malah jadi saksi nanti di hari kiamat, jangan dibirukan. Ya, artinya kalau putih itu kan nanti jadi cahaya, Pak, di hari kiamat. Biarin aja, nggak usah disemir. Meskipun semir yang diperbolehkan itu kan justru bukan berwarna hitam. Jadi kalau mau nyemir justru nggak warna hitam, warna kuning, warna pink. Ya, tapi kan lucu, Pak. Artinya di masyarakat kita kalau misalkan ustadz terus rambutnya pink kok yo, nggak pas gitu loh, Bu. Ya, misalkan Ustaz Sabdo terus rambutnya pink, kira-kira gimana, Bu? Jenengan nggak jadi kajian ini, ya salam. Ya. Saya rambutnya emas, ya, kuning emas, saya nggak bisa bayangin, Pak. Itu foto saya gimana coba? Itu udah dipanggil MUI pusat itu, Pak. Turun jabatan udah, nggak usah jadi ustadz kamu. Kan gitu, Pak. Ya, secara hukum boleh, tapi kan secara uruf atau kebiasaan kita nggak biasa seperti itu. Nah, contohnya itu, Bapak Ibu. Jadi itulah proses. Falamma ballaghahu qala al-'abid. Kemudian setelah sampai, abid itu bilang, nahnu khuliqna, sesungguhnya kami diciptakan itu lil ibadah. Hanya buat ibadah doang. Makanya kami 70 tahun itu nggak ada pekerjaan lain kecuali ibadah doang. Allah minta kami buat ibadah, udahlah kita ibadah. Allah minta supaya nggak maksiat, udahlah kita nggak maksiat. Allah minta pakai seragam, mudahlah seragam, nggak neko-neko lah gitu kan, Bapak Ibu. Fa yambaghi lana an na'budahu. Maka ya sudah, kita kerjakan tuh perintah Allah, nggak usah neko-neko lah jadi umat kan gitu, Bapak Ibu. Falamma raja'al malaku qal, kemudian malaikat itu bilang, ketika kembali kepada Allah, malaikat itu bilang, Bapak Ibu, bilang sama Allah, ya Rabb, ilahi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anta a'lamu bima qal. Engkau mengetahui itu apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Tadi bilangnya apa ya Allah? Bahwa dia mengatakan, aku diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah saja. Udah selama 70 tahun aku ibadah. Dan engkau mengetahui jawaban tadi ya Allah. Qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah bilang, Bapak Ibu, idh huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al qarami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Lah, ini yang disebut dengan guru, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan orang tua. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika si Bani Israel didatangi malaikat, kemudian dikatakan oleh malaikat bahwa ibadahmu selama 70 tahun tidak sah, ibadahmu selama 70 tahun tadi tidak pantas untuk masuk surga. Kemudian Bani Israel menjawab, aku tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah. Kemudian malaikat balik kepada Allah bahwa engkau telah mengetahui ya Allah apa jawabannya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, idh huwa lam yu'rid, sesungguhnya dia adalah hambaku yang belum pernah melanggar daripada peribadatan kepadaku. Fanahnu ma'al kirami la nu'rid anhu, dan kami termasuk golongan orang-orang yang mulia yang tidak akan pernah melanggarnya. Ishhadu, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Itulah yang disebut proteksi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita terjadi kasus seperti itu, terjadi bullying tadi, maka kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus memposisikan diri ya sebagai siapa, Pak? Rabbut tullab, Rabbu talib, atau Rabbu tilmid. Rabb itu artinya
bukan menjadi Allahnya tulab, bukan. Tapi kita harus berperan untuk melindungi anak-anak kita yang terkena bullying tadi. Harus berperan, Bapak Ibu. Artinya berperan itu bagaimana? Menjadi lapisan orang tuanya berikutnya. Jadi kalau orang tuanya tembus, ya berarti kita sebagai gurunya harus melapisi lagi, Pak. Memberikan kabar gembira bahwa yang kamu lakukan itu benar. Bahwa yang kamu lakukan itu tidak salah. Bahwa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang guru inginkan. Maka kamu nggak usah ikutin apa yang sedang disampaikan oleh malaikat tadi. Yang sedang disampaikan oleh siapa tadi? Oleh temanmu tadi. Bahwa yang mengatakan celana kamu bolong, robek, padahal tidak robek. Sepeda kamu kurang bagus. Ya, sekarang kan ada model sepeda baru, apa itu, Bapak Ibu? Sepeda yang nggak ada bunyinya loh, Bu. Bu. Sepeda listrik ya, Masya Allah. Itu sepeda listrik ketika saya naik, ternyata naik pondok ini nggak kuat, Pak. Ya, sama aja beli itu ya. Contohnya seperti itu. Artinya apa? Warna beli warna kuning, suruh beli warna putih. Nanti punya warna putih, suruh beli warna hijau. Seperti itu, Bapak Ibu. Selalu seperti itu. Artinya anak-anak itu memang akses bermainnya ya seperti itu. Mereka tidak akan pernah mapan seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa punya hartanya sekian, ya belinya sekian, nggak perlu yang lain, kan begitu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Nah, berikutnya perlu ada kajian penting untuk evaluasi. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam rapot kita itu belum kita cantumkan hal-hal yang lebih detail dan spesifik. Nanti Bapak Ibu sekalian, kami mohon doanya untuk tahun ini, kita pondok pesantren ini sudah ada aplikasi, Pak. Sudah ada aplikasi Siakat namanya saja. Aplikasi Siakat Pontren. Jadi aplikasi Siakat Pontren itu nanti semua santri yang ada di bawah naungan Ar-Royan itu akan bisa diakses oleh panjenengan semua. Bahkan santri-santri kita yang mondok ini, Pak. Oleh orang tuanya. Jadi diakses akademiknya, diakses perekonomiannya, bisa, Pak. Jadi apa saja yang diinginkan. Uang saku ada nggak, Ustaz? Uang tabungan, Bu, namanya. Bukan uang saku. Jadi ngecek uang sakunya masih berapa rupiah, bisa, Pak. Ya, tapi kita harus sensus juga ya. Tanya juga kan ke santrinya uang saku masih berapa gitu ya. Ya, itu bisa dicek semua, Pak, termasuk kesehatan, termasuk berat badan. Ya, berat badan bisa dicek per minggu tambah berapa kilo. Bisa dicek, Pak. Ya, kalau per minggu tambah berapa kilo kayak penggemukan sapi aja. Ya enggak, maksudnya itu semua bisa kita sisipkan, Pak. Termasuk putra-putra panjenengan bisa kita sisipkan. Jadi kalau yang dirapot sekarang itu memang belum lengkap, Bapak Ibu. Itu hanya status akademik. Kalaupun ada akhlak, ya akhlaknya baik atau buruk atau cukup, hanya seperti itu. Dan nanti lebih lengkapnya ada di Siakat Pontren. Dan jenengan nanti bisa mengakses itu, Bapak Ibu. Tapi ya syaratnya memang harus pakai HP Android. Kalau HP Nokia belum bisa, Pak. Ya, HP-nya harus Android. Nanti dengan cek putra panjenengan dimasukkan di aplikasinya, terus dengan cek apa yang ingin dibutuhkan informasinya. Insya Allah yang lebih lengkap seperti itu di situ nanti. Nah, di sini itu kita akan mengevaluasi dari segi tarbiyahnya. Tarbiyah yang sedang kita butuhkan untuk memproteksi anak-anak kita. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, hasibu anfusakum. Hasibu itu artinya ya dengan dasar adalah perhitungan. Berarti kalau hasibu anfusakum berarti hitunglah. Hitung itu artinya bukan menghitung kalkulator, Bapak Ibu. Hitung itu artinya perhitungan muhasabah. Perhitungan muhasabah itu ya sejauh mana sih langkah kita untuk memproteksi anak-anak kita dari bullying tadi. Apakah sudah sih kita menjadi orang tua yang benar-benar proteksinya itu proteksi ganda. Proteksi ganda itu ya tadi, bagaimana menjadikan seorang anak itu berada di dekapan dirinya, tidak jauh dari dirinya, selalu dalam pantauannya, dipantau terus. Jadi Bapak Ibu, kegiatan anak itu dipantau terus, meskipun dititipkan di pesantren. Makanya kami sampaikan, pesantren itu bukan tempat penitipan anak. Nggak boleh, Pak. Ya, meskipun nanti mudah-mudahan segera terkabul ini, pondok punya hajat, ya mudah-mudahan bisa, Pak. Tidak lama lagi segera terbangun
lokal madrasah aliyah, dan segera terrealisasi madrasah ibtidaiyah. Ya, jadi harapannya nanti anak-anak itu, harapan cita-cita besar kita Pak, ya memang belum kita bahas di pesantren, tapi kan jadi Renstra. Renstra itu rencana masa panjang pondok. Itu nanti anak-anak TPQ itu kita harapkan Bapak Ibu, itu masuk dari pagi sampai siang jam 2, kemudian istirahat sebentar, makan siang, sore langsung masuk TPQ, jenengan jemput ba'da isya. Wah, sip mboten niku, Pak. Jenengan nganter ke sini itu pagi jam 7, balik ke sini lagi jam 7 malam. Sampai rumah tinggal bubuk manis. Pripun Ibu-ibu, cocok? Nah, nggih. Wes, niki Pak. Jadi di rumah langsung tidur, langsung istirahat. Pun mboten main game, mboten dolane teng pondok, Pak. Dolane di pondok, bertemu dengan teman-teman pondok, aksesnya di pondok, nanti sampai full day sampai siang, kemudian sore TPQ seperti ini, malam ba'da isya jenengan jemput. Itu yang kita inginkan, Pak. Jadi seharian penuh anak-anak akan diawasi, dipantau oleh guru dan wali kelasnya, jenengan tinggal antar jemput seharian tuntas. Mulai-mulai anaknya dadi kiai, Pak. Nah, nggih toh? Nggih, mulai-mulai dadi kiai, ustadz yang ngono-ngono wae, Pak. Ya. Orang maju-maju dari kemarin yo bit merah terus. Ya. Kapan tau Ustadz, yuk ganti sing gas ngesor, gas dhuwur terus, Pak. Ya apa-apa. Jadi memang fungsi pondok kan begitu, khadimul ummah. Yang nglayani panjenengan itu. Ya kita paham, jenengan pasti pengen seperti itu. Bagaimana anak itu terjamin pendidikannya. Bagaimana supaya jadi anak soleh. Bagaimana supaya jadi permata hati, kan begitu, Pak. Nah itu tugas pondok ya seperti itu. Tugas kami itu kan di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon doanya semoga lokal madrasah aliyah segera selesai dan ibtidaiyah itu segera kita mulai. Ya mumpung Pak D, Bapak, Pak Amar ini masih kuat-kuat, segera Pak. Ya segera terrealisasi ya kan. Kalau misalkan pensiun jadi dari kepala sekolah terus kepala sekolah lagi kan nggak ada salahnya gitu. Kepala sekolah resmi maksudnya. Gitu Bapak Ibu sekalian, perhitungan. Jadi kita punya perhitungan. Untuk masa depan TPQ kita ini harus ada perhitungannya. Ya memang kalau misalkan hanya seperti ini terus, mau 10 tahun ya perkembangannya stagnan Bapak Ibu. Kita paham itu. Memang butuh pendidikan formal yang resmi. Yang resmi, terintegritas, terdaftar, ya program Kemenak, beasiswa, dan seterusnya. Harus ada begitu Pak. Artinya kalau nggak begitu ya kita nggak bisa mengevaluasi lebih dalam. Kalau sekarang nih misalkan kelemahannya Bapak Ibu, langsung saja kita bahas lebih dalam lagi ya. Gurunya masih guru-guru para kakak-kakak yang mondok gitu loh. Artinya beliau-beliau ini kan masih pada sekolah, masih nyantri gitu Pak. Jadi pemikirannya belum full. Nah kalau sudah di madrasah ibtidaiyah itu nanti kan otomatis guru yang ngajar adalah gurunya yang memang mengajar. Jadi bukan lagi guru yang sampingan. Itu yang poin jelas. Poin pertama kelebihan pasti lebih kondusif. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum yang akan terjadi linearisasi. Linearisasi itu artinya terus menerus. Berjenjang, bertahap yang di situ sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik pelajaran agama, pelajaran umum, pelajaran keterampilan. Itu ada semua. Dan kita menginginkan seperti bahkan sekarang madrasah sanawiyah kita, madrasah aliyah kita ini Bapak Ibu, itu sudah meranah ke ranah organisasi dan kepramukaan. Artinya meskipun anak-anak kita setiap harinya majelis ilmu, ngafal Quran, ngaji kitab kuning, tapi tetap tidak kalah dengan organisasi. Tetap mengenal Pak, organisasi bagaimana, manajemen bagaimana, pramuka bagaimana, kebangsaan bagaimana, nasionalisme bagaimana, harus dikenal. Supaya nanti anak-anak kita ketika di luar, itu sudah punya bekal-bekal yang baik untuk masa depannya. Jadi survival gitu loh Pak, di mana-mana tempat berada tumbuh berkembang. Mau di mana saja itu kayak ibaratnya di Indonesia ini ngelempar apa Bapak Ibu? Ngelempar batang pohon ya. Ngelempar batang pohon tumbuh nawa Bapak Ibu?
ngelempar batang singkong tuh loh Pak, kalau dilempar di Indonesia kan tumbuh ya. Ngelempar batang pohon tumbuh pepaya gitu. Ya tumbuh pohon juga ya gitu maksudnya. Dimanapun bisa survival dan bisa kreatif. Itu yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Mohon doa panjenengan semua. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang singkat ini bisa menjalin silaturahmi, bisa menjalin komunikasi. Tentu tidak bisa banyak yang bisa kami sampaikan karena waktu cukup terbatas dan biasanya kami kalau ngomong itu minimal 2 jam, Bu. Ya seperti kajian ibu-ibu itu kalau pada maghrib ya selesai jam, pinten Bu? 8. Nah, kalau pada maghrib selesai jam 7 ini sebenarnya berat banget. Mau selesai berat, mau nggak selesai jenengan nggak mau. Ya kan bingung akhirnya. Jadi setengah-setengah seperti ini memang kurang pas. Ya, kecuali kalau jenengan punya usulan, pokoknya sepuasnya Ustadz, nah itu lain cerita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan dilanjutkan dengan wali-wali kelas. Monggo kami butuh usulan Bapak Ibu, usulan, masukan, saran, bahkan kritik yang mendukung, yang membangun. Karena ini untuk putra-putri panjenengan sangat kami butuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afu katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.